Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di Kinci Review barengan sama gue Nandika pastinya di sini. Hari ini adalah hari spesial untuk para pencinta Marvel karena gue akan nge-review film yang baru aja tayang di bioskop berjudul Spider-Man Across the Spider-Verse. All stations, stop Spider-Man. You know me? I know. Nah, ini adalah lanjutan dari kisah Spider-Man Into the Spider-Verse. Pertama-tama, sebelum gue nge-review, gue pengen cerita sedikit ekspektasi gue untuk film ini ya. Karena gue adalah salah satu orang yang suka banget sama Spider-Man Into the Spider-Verse dibanding Spider-Man di MCU. Gue berekspektasi tinggi, jujur. Tapi dari sisi lain, gue tahu bahwa Spider-Man Into the Spider-Verse kan udah bagus banget ya. Gue nggak bisa berekspektasi lebih tinggi atau lebih bagus dibanding film pertamanya. Dan surprisingly, film Spider-Man Across the Spider-Verse ini, wow, dari opening sampai ending, ini benar-benar memanjakan mata gue sih. Berasa kayak lagi ngeliat lukisan yang sedang bercerita. Review ini bakal mengandung spoiler, jadi kalau kalian nggak pengen ke spoiler, monggo di skip aja videonya dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. So, ini dia reviewnya. Basically, film ini melanjutkan kisah Miles Morales yang sudah masuk di masa pubertas dan mempertanyakan dirinya sebagai superhero. Suatu ketika, cewek yang diidam-idamkannya yaitu Gwen Stacy balik ke universe-nya Miles Morales dan memberikan petualangan baru untuk mempertanyakan identitas seorang Miles Morales itu sendiri. Petualangan ini jauh lebih luas dibanding sebelumnya karena seperti judulnya, Spider-Man Across the Spider-Verse. Gue nonton bareng temen gue, barengan sama Eric, Rian BCU, Rendra First, Gandhi juga. Pokoknya banyak film reviewer dan juga konten kreator di sana yang udah excited banget sama Across the Spider-Verse. Ketika opening film dimulai, gue ngerasa masuk ke dalam dunia yang isinya lukisan berjalan. Gue bilang ini adalah lukisan yang bercerita karena setiap gambarnya itu bisa dijadiin wallpaper HP lo. Warnanya smooth banget, terus dialognya juga natural. Jadi gue suka banget plot ini tuh berjalan sesuai dengan porsinya. Miguel O'Hara diisi suaranya oleh Oscar Isaac. Itu beratnya, kebijaksanaannya, wibawanya itu nurun ke karakter Miguel O'Hara ini. Di film ini, Miguel O'Hara pay the attention. Oke? Selanjutnya gue juga suka banget chemistry antara Gwen Stacy dan juga Miles Morales, dimana voice acting di film ini tuh bener-bener on point. Hailee Steinfeld selalu sukses untuk ngisi suara Gwen Stacy. Jadi gue sebagai penonton bisa ngerasain dan itu the karakternya Gwen Stacy. Dan Shameik Moore sebagai Miles Morales pastinya bakal mencuri perhatian penonton karena sepanjang film kita bisa melihat up and downs yang dirasakan Miles Morales di masa pubertasnya. Seakan-akan ngerti banget perasaan si Miles ini ketika dia mempertanyakan identitas dia sebagai orang biasa atau sebagai superhero gitu. Jadi di masa-masa ini tuh Miles banyak banget melakukan kesalahan dan banyak banget bingungnya. Dan kebingungan itu tuh sampai ke penonton. Jadi gue bisa bilang Shameik Moore cocok banget untuk mengisi suara Miles Morales. Memang itu udah chemistry si Hailee Steinfeld sama Shameik Moore, gue acungi jempol. Nah, itu dari sudut pandang voice acting. Kalau kita bahas tentang cerita, kita tahu bahwa multiverse itu awalnya diperkenalkan di Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan juga Spider-Man No Way Home. Dimana kita baru di-spill tuh sedikit-sedikit tentang cerita multiverse yang mulai bisa membawa penonton ke arah multiverse saga. Film ini tuh ngasih perspektif baru soal multiverse yang gak kepikiran sama penontonnya. Jadi gue ngerasa ini jauh lebih madness dibanding Multiverse of Madness. Bayangin aja, animasi seperti ini bisa lintas multiverse ke Universal Lego, Universal live action. Jadi kalian bakal melihat adegan-adegan live action di film animasi ini. Vibes-nya tuh jadi kayak lo nonton Space Jam. Sepertiga akhir film, penonton dibawa ke tensi yang jauh lebih tegang. Karena di sini konflik multiverse sudah mulai bermunculan dan kita udah bisa menerka-nerka apa yang terjadi di masing-masing universe di film ini. Miles Morales akhirnya mengungkap fakta atau apa yang terjadi di balik Spider Society, yang itu menurut gue adalah bagian terseru di film ini. Nah, gue respect banget sama paguyuban Spider-Man ini karena setiap Spider-Man ini tuh kayaknya bisa menarik perhatian penonton gitu. Jadi jujur, ini tuh fan service yang positif. Kalau kita ngomongin tentang villainnya, mengacu kepada karakter yang namanya Spot. Ini nih yang jadi favorit gua dari segi karakter building. Kenapa gue juga suka banget sama Spot? Karena gue langsung teringat style lukisan di era neo-ekspresionisme Jerman. Lukisan-lukisan kayak ERP gini, terus Jean-Pierre Basquiat cocok banget sama karakternya Spot.
Makna dari lukisan-lukisan neo-ekspresionisme kan dia suka mengekspresikan dirinya, mempertanyakan identitasnya, terus menuangkan ke sebuah lukisan, itu ada di karakter Spot. Hal ini bukan semata-mata menjadikan filmnya bagus karena mengambil referensi dari neo-ekspresionisme. Tapi gua di sini juga respect banget didukung dengan sinematografi yang benar-benar on point. Apalagi setiap karakter itu punya style gambar yang unik-unik. Kayak misalkan Spider-Punk dengan segala macam teori punknya dia, ada nuansa perlawanan di situ dan style majalah punknya itu bener-bener bisa bikin gue percaya bahwa dia tuh melawan kapitalis. Gue bisa bilang ini adalah animasi dengan konsep pure art yang terbaik. Sepanjang film gue nonton dengan durasi 2,5 jam, gue nggak ngerasa film ini tuh dragging atau slow pace. Di sini endingnya dalam tanda kutip membagongkan. Gue nggak tahu lah pakai kata-kata apa lagi bisa mendeskripsikan ending dari film ini. Nah, pasti kalian nanya nih, Bang, kekurangannya masa nggak ada sih sedikit pun? Pasti ada, ya. Tapi menurut gue ini kekurangan yang bukan kekurangan gitu. Karena mungkin ini kekurangan yang subjektif banget ya menurut gue. Karena ya gue suka banget lagu Sunflower kan. Post Malone sama Swaley itu di Spider-Man Into the Spider-Verse alias yang pertama. Nah, di Spider-Man Across the Spider-Verse, gue nggak menemukan lagu yang ikonis atau soundtrack yang bisa memorable gitu sampai sekarang. Gue nggak menemuin itu. Tapi ya itu, karena dibalut dengan sound design yang megah, jadi ya ini bukan kekurangan yang berarti menurut gue. Secara overall, gue bisa rangkum film ini dalam satu kalimat, yaitu pure art animation, alias perfect. Jadi gue akan kasih 5/5 K rating untuk film Spider-Man Across the Spider-Verse. Mungkin kalian ada yang nggak setuju sama gue, boleh tulis reviewnya. Kalau kalian setuju, tulis juga gimana perasaan kalian setelah menonton film ini. So, itu dia review dari gue Nandika. Sampai bertemu di review berikutnya guys. Bye-bye!